Shalom dari studio Gereja Masehi Advent hari ke-7 Daerah Conference Minahasa dalam program Bertumbuh dalam Kasih-Nya. Sebelum kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat, pelajaran yang kedua di triwulan yang pertama ini, mari kita satu di dalam doa. Bapa kekal yang ada di sorga, kebutuhan kami yang terbesar, kiranya kuasa Roh Kudus boleh ada di hati dan pikiran kami, agar lewat firman yang kami belajar dalam pelajaran sekolah sahabat, kami boleh mengerti, bahkan kami boleh aplikasikan di dalam kehidupan kami. Bersama-sama dengan kami dalam pelajaran sekolah sahabat ini, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saat ini kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat, pelajaran yang kedua dengan judul Ajarlah Kami Berdoa. Pastikan saudara-saudara bahwa kita mempelajari pelajaran sekolah sahabat dari hari ke hari. Dan tiba pada hari Sabat kita akan mendiskusikan bersama-sama pelajaran sekolah sahabat di setiap UKSS yang ada di jemaat masing-masing. Mari kita lihat ayat bacaan yang dijadikan ayat hafalan untuk pelajaran yang kedua ini diambil di dalam buku Perjanjian Baru dalam kitab Lukas pasal 11 ayat yang pertama. Bunyi ayatnya seperti ini. Pada suatu kali Yesus datang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Saudara-saudara, pada pelajaran sekolah sahabat ini ada beberapa sumber kitab yang ada di dalam Perjanjian Lama dan di dalam Perjanjian Baru. Yang pertama di dalam Mazmur pasal 105 ayat yang kelima. Kemudian yang kedua dalam kitab Kolose pasal 3 ayat yang ke-16. Kitab Yakobus pasal 5 ayat 13, kitab Mazmur pasal 44, kitab Mazmur pasal 22, kitab Mazmur pasal 13, dan yang terakhir kitab Mazmur pasal 60 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saudara-saudara, kita melihat bagaimana ringkasan pelajaran sekolah sahabat di pelajaran yang kedua ini. Dalam pelajaran sepanjang pekan ini, kita akan merenungkan keputusasaan yang diungkapkan oleh pemazmur di tengah-tengah masa yang sulit. Saya ulangi, dalam pelajaran ini kita akan merenungkan keputusasaan yang diungkapkan oleh pemazmur di tengah-tengah masa yang sulit. Dan kita juga akan membahas beberapa dari kitab Mazmur di mana mengajarkan bagaimana berdoa di tengah pergumulan kita sehari-hari. Dan ini menarik. Kalau kita mau lihat bahwa di dalam sumber-sumber pasal dalam kitab Mazmur ada dalam pasal 44, pasal 22, pasal 13 dan pasal 60. Saudara-saudara, mari kita lihat secara ringkasannya dalam pelajaran sekolah sahabat ini. Yang pertama adalah bahwa kejujuran dan keterus-terangan para pemazmur dalam menyampaikan permohonan mereka kepada Yahweh mungkin membuat kita takjub atau bahkan mengejutkan kita. Kenapa, saudara-saudara? Oleh karena sebagian besar dari kita cenderung menghindar dari tingkat keberanian itu ketika berbicara kepada pencipta kita. Kemudian yang kedua adalah bahwa tidak demikian dengan Bani Korah. Yang dapat kita pelajari dari sebuah doa mereka yang berani. Kita boleh lihat di dalam kitab Mazmur pasal 44. Kemudian saudara-saudara, kalau kita melihat bahwa Bani Korah ini percaya kepada Allah. Dalam Mazmur 44 ayat 5 sampai yang ke-9. Mereka tidak peduli penghinaan apapun yang mereka hadapi karena mereka mengingat pekerjaan
Yahweh bagi mereka. Itu ada dalam ayat 4 sampai ayat 2 maksud saya sampai ayat yang keempat. Kemudian di dalam pelajaran ini juga di mana keluhan mereka bukanlah keluhan didominasi oleh perasaan yang keras dan tuduhan terhadap Tuhan. Sebaliknya saudara-saudara, adalah doa mereka didasarkan pada iman sejati, pada kekuatan dan belas kasihannya. Nah, kita melihat dalam poin berikut dalam pelajaran ini juga mengatakan bahwa mereka mengklaim bahwa Tuhan telah meninggalkan mereka untuk belas kasihan musuh-musuh mereka. Itu ada di dalam Mazmur pasal 44 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Nah, bisakah kita mengungkapkan perasaan yang sama kepada Pencipta ketika kita tanpa kehilangan iman kita? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Kemudian juga dalam poin ini juga dikatakan bahwa Bani Korah menegaskan bahwa mereka tidak melupakan Allah mereka. Itu ada dalam ayat 18. Kalau kita lihat dalam pasal 44. Apalagi saudara-saudara, mereka telah setia dan mengakui bahwa mereka tidak dapat menipu Tuhan. Itu ada dalam ayat 18 sampai ayat yang ke-23. Kemudian poin berikut juga di sana dikatakan bahwa lagu diakhiri dengan seruan yang kuat agar Tuhan bertindak demi mereka. Terjaga, bangun, pembebasan. Karena itu mereka memohon dengan sekuat tenaga untuk pembebasan. Saudara-saudaraku yang kekasih, menarik dan luar biasa bagaimana pengalaman dari pelajaran sekolah sahabat ini yang kita dengar pada kesempatan ini. Kemudian juga saudara-saudara, bahwa Mazmur berakhir tanpa jawaban yang jelas dari Tuhan. Luar biasa. Dalam penjelasan ini dikatakan bahwa keheningannya adalah pengingat bahwa seringkali sisi kekekalan ini kita mungkin tidak selalu mendapat tanggapan dari sorga yang kita inginkan. Tetapi kita tidak boleh membiarkan rasa cemas menguasai kita atau membuat iman kita karam. Nah, saudara-saudara, dalam poin ini kalau kita lihat di buku Pemazmur ini bisa saja berakhir tanpa jawaban yang jelas dari Tuhan. Tetapi saudara-saudara, dalam pelajaran ini dikatakan bahwa kita tidak boleh membiarkan rasa cemas menguasai kita atau membuat iman kita karam. Saudara-saudara, kita baru melihat dan mempelajari bagaimana pelajaran ini dalam pelajaran sekolah sahabat, dalam poin-poin yang baru saya jelaskan. Bahkan juga kalau kita lebih dalam mempelajari, di mana Mazmur ini disusun dalam nada yang sama dengan kitab Mazmur yang lain seperti dalam pasal 44. Di dalam keterangan ini mengatakan bahwa meskipun harus dicatat bahwa Mazmur pasal 22 adalah bersifat petisi pribadi. Kalau kita lihat bahwa Raja Daud adalah penulis Mazmur ini. Kemudian dalam poin ini juga dikatakan bahwa Mazmur atau berdasarkan latar belakang sejarah buku Mazmur dalam pasal 22 ditulis ketika Daud berada di bawah penindasan Saul atau ketika ia menderita akibat pemberontakan Absalom, anaknya. Apapun asal usul sejarah dari Mazmur ini, tidak ada keraguan bahwa Mazmur ini adalah merujuk kepada Yesus sebagai Mesias. Nah, ini poin yang sangat penting saudara-saudara. Dalam keterangan ini dikatakan bahwa
apapun asal usul sejarah dari Mazmur ini, tidak ada keraguan bahwa Mazmur ini adalah merujuk kepada Yesus sebagai Mesias. Bahkan dalam penjelasan Perjanjian Baru juga di sana mengutip beberapa kali dari isinya dalam konteks penderitaan yang dialami oleh Yesus selama pengadilan siksaan dan penyalibannya. Nah, mari kita lihat poin-poin yang lain di dalam pelajaran ini. Yang pertama adalah Allahku, Allahku. Nah, ini kita lihat ini ya. Kalau kita lihat apa yang dijelaskan. Yesus sendiri mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kita boleh lihat ini dalam Mazmur pasal 15 ayat 34, Matius pasal 27 ayat yang ke-46. Adalah suatu kutipan langsung dari kitab Mazmur. Nah, kita bisa lihat itu di dalam Mazmur pasal 22 ayat yang kedua. Nah, mari kita lihat poin yang berikut. Ayat yang ke-8 dalam pasal 22. Nah, ini diaplikasikan kepada Yesus di kayu salib dan para pengejeknya. Kita lihat, kita bandingkan dalam dua kitab dalam Perjanjian Baru, kitab Markus dan kitab Matius. Dalam Markus pasal 15 ayat 29, dalam kitab Matius pasal 27 ayat 39 dan ayat 40. Nah, jadi kitab Mazmur ini pasal 22 ayat 8 di mana diaplikasikan kepada Yesus di kayu salib dan para pengejeknya. Bahkan kalau kita melihat dalam Mazmur 22 ayat 18 ya, atau mereka menusuk tangan dan kakinya. Nah, ini adalah suatu singgungan langsung kepada Yesus yang dipaku ke kayu salib meskipun ayat ini tidak dikutip oleh Injil. Ya, ini ayat yang ke-18. Tetapi dalam ayat ini adalah singgungan langsung kepada Yesus yang dipaku di kayu salib, walaupun ayat ini dalam pasal 22 ayat 18 tidak dikutip oleh kitab Injil. Tetapi mari kita lihat dalam Markus pasal 15 ayat 24 dan Matius 27 ayat 35 di mana menyinggung Mazmur pasal 22 ayat yang ke-19. Kita lihat dalam ayat 13 sampai 16. Nah, ini juga dapat diterapkan tanpa ragu-ragu dalam pengalaman Yesus. Jadi Mazmur 22 ayat 18 menggambarkan kondisi juru selamat kita di kayu salib. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Nah, jadi saudara-saudara, bahwa dalam konteks pelajaran kita pekan ini merupakan kabar penghiburan bahwa Sang Pencipta yang menjelma menjadi manusia dan dalam kondisi manusiawinya ia menghadapi tingkat penderitaan yang jauh melebihi penderitaan atau pencobaan apapun yang pernah dihadapi dalam hidup kita sebagai manusia. Jadi dalam Mazmur ini, dalam pelajaran sekolah sahabat ini, Tuhan mengingatkan kita bahwa pada hari Jumat ia mengalami kematian dan berdoa dengan air mata berlinang. Kita bisa menjadikan pengalaman Yesus ini sebagai akibat penderitaan karena dosa kita. Saudara-saudara, pastikan pelajaran ini sangat luar biasa. Kita akan diskusikan bersama-sama di UKSS pada hari Sabat. Dan biarlah lewat pelajaran ini boleh menguatkan kita, iman kita tetap kuat. Sehingga kita juga boleh menjadi berkat kepada orang lain yang nanti akan disiapkan mereka itu ketika Tuhan Yesus datang akan bersama-sama berada di dalam kerajaan sorga. Kita akan tutup pelajaran sekolah sahabat ini. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Bapa kekal yang ada di sorga, terima kasih ketika kami telah mempelajari pelajaran sekolah sahabat lewat ringkasan pelajaran yang kedua di triwulan yang pertama ini.
Biarlah Roh Kudus akan memeteraikannya dalam hati dan pikiran kami. Agar ketika kami belajar, ketika kami mendengar, kami boleh dikuatkan dan kami boleh mengaplikasikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, ampuni kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.